Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairi. Yes, inilah mobil yang terlupakan. Jadi saya mohon maaf dulu, beberapa video yang lalu saya bikin video tentang pajak mobil-mobil saya dan di situ saya cuman mencantumkan 11 mobil karena saya pikir ya udah cuman itu. Tapi ternyata tiba-tiba begitu lihat di komen C230, Masya Allah iya ada. Nah di video kali ini saya akan perlihatkan ke Anda mobil ke-12 tanpa prestasi yang terlupakan ini. Ada beberapa alasan kenapa mobil ini terlupakan. Pertama karena saya belinya itu tidak pakai uang, jadi saya dapetin ini tidak pakai beli, tapi ini adalah hadiah 100 juta challenge road party. Waktu itu, ini mobil sebelumnya punyanya Arif Muhammad dan karena saya menang pakai Eterna yang cuma 36 juta rupiah itu harganya, saya berhak atas dua mobil yaitu Toyota Crown bekas Omobi dan mobil ini. Toyota Crown udah saya kasih ke Omobi. Kalau yang Mercy ini masih saya simpan. Cuman sejak awal road party memang nggak pernah saya bawa ke rumah. Karena waktu itu udah ribet semua, akhirnya dititip di rumahnya Faris Ogut. Titip di sana, kebetulan garasinya besar di sana. Nah, udah nggak pernah ditengokin, cuman minta tolong Ogut panasin semua gitu kan. Tiba-tiba keingat, oh iya ini masih ada. Apalagi Arif sempat datang kan yang waktu itu ngasih sepatu Railis. Itu juga ngomong tentang C-Class ini, dia pengen ngambil lagi. Loh, masa dia mau ngambil lagi saya belum pernah coba? Ya udah, sekarang kita coba dulu. Nah, ini Mercy tahun 99. Dia C230 nih, kode bodinya W202 yang sudah facelift, yang udah mendekati akhir dari usianya. Jadi ini terakhir-terakhir. Ini dibeli sama Arif waktu itu 99 juta rupiah. Jadi ini adalah mobil termahal di 100 juta challenge yang juga prestasinya paling buruk karena dia juga juara keempat mobilnya. Yang menang justru mobil yang paling murah. Anyway, ini adalah W202. Dia sebenarnya penerus dari W201 yang kita sebut sebagai baby Benz 190E. Tapi secara resmi ini adalah C-Class generasi pertama. Karena yang 190E itu tidak disebut resmi sebagai C-Class. Ini yang pertama kali disebut sebagai C-Class. Jadi masih bisa dibilang ini tuh baby Benz. Karena dia penerusnya dari 190E, bentuknya juga ringkas, kecil. Waktu mobil ini dijual nih di Indonesia tuh dijual barengan sama E-Class. E-Class-nya itu yang tahun ini tuh yang W124. Masih, enggak, udah bukan 124. Udah W210. Mercy New Ice ya waktu itu. Nah, jadi pilihannya kalau orang normal itu atau pengusaha itu pakai yang E-Class, yang New Ice. Nah, ini buat istrinya atau buat anaknya atau yang berjiwa muda gitu, dan ini Mercy populer sekali. Ini saingannya waktu itu sama BMW seri 3 E36. Iya betul, saingannya sama E36 ini. Nah sekarang udah jadi punya saya, sekarang kita lihat dulu yuk speknya apa. Kita lihat mesinnya dulu. Oke, nah ini harus dibantu karena harus di klipnya. Good, tolong Good, kalau nggak dia jatuh. Oke, Mas tarik. Gimana? Ini tarik. Ya. Oh, harus dua orang jadi? Dua orang. Memang begitu? Iya. Merepotkan sekali. Ini mesinnya di atas kertas sih cukup menjanjikan ya. Ini pembaruan dari C220, jadi di C230 tuh kapasitasnya dinaikin. HP-nya sama, HP-nya lumayan sebenarnya, 150 HP, 150 PS, dan torsinya itu 220 Nm. Tapi banyak orang bilang bahwa ini mobil lambat. Nanti kita coba. Yang jelas mesin ini cukup tangguh nih, udah umur 22 tahun nih. Di road party masih oke. Terus habis itu nih gerakin roda belakang pakai transmisi otomatis 5 speed. Ya banyak orang bilang pada saat itu Mercy C-Class itu bukan Mercy yang performanya tinggi. Kecuali yang C36 ya, tapi C36 cuma masuk sekali pas KTT. Tapi C180, C200, C230, bahkan sampai C230 kompresor pun walaupun terkencang di line up-nya di Indonesia, tapi yang nggak yang dianggap powerful sekali gitu. Misalnya seperti BMW 323i itu dianggap lebih sporty dari C-Class. Tapi lihat nih, masih ada peredamnya.
Nggak tahu nih peredam asli apa bukan, kayaknya bukan ya. Oh ya udah kristal best performance, jadi ini udah peredam aftermarket. Terus mesin tidak ada kebocoran, masih cukup bagus. Ini lebih bagus kondisinya daripada Eterna saya ini. Masih oke. Nah sekarang kita tutup lagi. Good, tolong Good. Repot juga nih ya buka tutup kap mesinnya. Nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Ih. Terus banting aja nih. Oke. Miring nih biasanya. Lampu masih bersih, cuman yang di sini udah agak pecah-pecah ya. Ya wajar lah, udah 22 tahun. Yang di sini relatif masih bagus. Cat, saya nanya ke Ogut kan dia banyak jual beli Mercy tua juga kan. Katanya sih sekitar 60% catnya masih orisinil, tapi mobil ini belum pernah nabrak atau kecelakaan serius. It's okay lah. Kita lihat apanya lagi ya. Lihat catnya, nah di sini nih. Hahaha. Senang sekali ada bekas-bekas Eterna di sini. Ini bekas tempel dorong. Waktu itu kan saya pasangannya Arif, jadi adalah warisannya Eterna ada di sini. Terus habis itu cat relatif masih mulus. Cuman di sini ada ngelupas dikit. Cuman ya masih bisa disol lah ini, apalagi metal standarnya nggak ada karatnya loh, emang metal Jerman beda ya. Kita lihat. Masih cukup rapi belakangnya, ada CD changer, nggak yang kotor banget gitu ya. Nah, ini barang-barangnya bekas Arif dulu. Nggak tahu nih shock breaker apa nih. Ini shock breaker apa, Good? Itu bekas Mercy ini. Bekas Mercy ini, jadi udah diganti nih. Enggak, pas dari beli udah begitu, udah ada. Jadi pas Arif beli ternyata udah ada, jadi baru diganti kayaknya shock breakernya. Ya moga-moga shock breakernya baru, karena ini shock breakernya juga, ini pernya nggak standar ya, dia udah lebih rendah. Dia pakai ban 18 inci, 235/40 di belakang. Di depannya 235/40 juga, jadi rata. Tapi keren sih, fitmentnya tuh pas gitu. Dan ini nih gaya anak selatan banget. Pelek seperti ini, Mercy C-Class, dan siapa yang tahu, siapa yang nyangka harganya ternyata nggak nyampe 100 juta kan. Bahkan sebenarnya 99 tuh mungkin agak kemahalan tuh si Arif tuh. Tapi ya sekarang nih mungkin mobil bisa dijual di atas 100 kali nih, udah ada sejarahnya, walaupun sejarahnya tanpa prestasi ya. Oke, kita lihat dalamnya. Nah, ini sudah retrim, jadi aslinya, tapi ya retrim yang mirip lah dengan OEM-nya Mercy ya, tapi kayaknya nggak mungkin 22 tahun masih tahan seperti ini. Tapi anyway, walaupun retrim, jadi bikin keadaan kabinnya jadi lumayan menyenangkan. Wood panelnya ya udah gores-gores, tapi ini gampang kalau mau diganti wood panel. Kilometer, nah, ini kuncinya nih. Ini kunci canggih nih di zamannya nih. Dulu kan zaman model pistol gitu, tapi ini udah model seperti ini. Ini nggak bisa nih kita ke tukang terus habis itu minta diduplikat, nggak bisa. Udah elektronik kuncinya. Kilometer oke lah, 138.000. Wajar sekali untuk mobil setua ini. Laci basa-basi ya, ini laci kecil sekali. Ini ada cup holder, fitur yang jarang di saat itu. Cuman satu cup holder, jadi harus pilih antara penumpang sama driver. Kita nyalain yuk. Lock chair. Trim pintu juga kelihatan dijaga nih, rapih. Ini sih jauh lebih bagus daripada Eterna nih. Tapi Eterna prestasinya lebih bagus. Nah ini buat, masih bisa. Buat ngejatoin headrest belakang secara elektrik dilepasnya. AC sekarang kita nyalain. Good, ini EC apa ya artinya? EC yang ekonomi mas. Yang Oh angin dari Eco, luar. ini buat Eco kalau EC. Posisi nyetir, setir agak ke kiri dikit ya, khasnya Mercy. Tapi surprisingly, walaupun setir itu tidak bisa di setel apapun, tidak bisa tilt, tidak bisa teleskopik, tapi ini lumayan ergonomis. Tapi ya tidak fleksibel untuk semua postur badan ya. Ini
Di mana lagi? Sebelah kiri. Oh. Dia model putar. Belum pernah saya ngetes Mercy C-Class W202 tuh belum pernah, karena pertama kali saya jadi jurnalis Mercy itu yang baru keluar W203. Nah, W203 itu saya ngetes dari baru, tapi 202 belum pernah, dan ini salah satu Mercy yang lumayan diimpikan juga waktu zaman kuliah dulu. Kita coba mirrornya. Mirror yang kanan masih bisa. Oh, kebalik nih. Kalau kita ke atasin dia ke bawah, kalau kita ke bawahin dia ke atas. Kanan kirinya udah nggak bekerja, harus dibenerin. Kalau yang kiri kita lihat bekerja nggak, Ref? Ya. Oh, yang kiri masih bekerja dengan baik. Oke, terus power window. Tapi dia auto. Ah, nggak mau naik. Oh, mau. Mau. Oh, belakang autonya malah masih bagus. Yang kiri juga autonya masih bagus. Oh, semua autonya masih bagus kecuali yang driver. Yang driver autonya udah nggak nyala, tapi minimal masih bisa naik turun lah. Oke, itu mungkin cuman tinggal dibenerin. Mungkin ada yang kotor-kotor di sini atau apapun, nggak tahu lah. Asbak. Dan kita lihat pajaknya. Ini masih hidup ya pajaknya, sampai ya masih hidup. Pajaknya 1.291.000, 1,3 juta lah, murah sekali. Nah, sekarang ini sekalian saya penasaran, belum pernah nyoba lama C230, mumpung sekarang saya udah punya mobil ini. Let's go, kita coba. Ini di luar dugaan ya, walaupun ceper, tapi bantingannya masih empuk dan radius putarnya kecil banget. Enak banget nih buat di jalan-jalan sempit, visibilitas enak. Posisi nyetir sih bagus nih. Setara lah sama BMW E36. Cuman remnya agak pakem remnya. Arif juga udah ngebuktiin pakem waktu kita lagi road rage ya, balapan. Cuman agak dalam aja. Tapi oke kok, masih nggak ada bunyi-bunyi. Ini ada bunyi-bunyi di pintu dikit. Ya, namanya juga mobil 22 tahun. Peredaman suara masih bagus. Ini actually ya sebenarnya ini kondisi mobil ini masih bagus banget. Cuman emang kalah sedikit bagusnya dibandingkan crownnya Om Mobil, tapi ini masih solid banget rasanya. Jauh lah sama seri 5-nya Ridwan atau Eternanya saya. Kita tarik. Ya khas mobil Eropa ya, 150 PS. Zaman itu nggak kerasa kayak 150 PS. Kalau mobil Jepang mungkin kerasa seperti 100 PS kali ya. Tenaganya tuh cenderung flat gitu ya. Kayak mesinnya tuh juga kayak marahin saya gitu kalau saya narik tuh. Ngapain sih tarik-tarik, ini mobil Eropa buat santai gitu. Bukan buat performance banget ini mesin. Tapi ada terus tenaganya. Ada terus, tapi ya aduh, bunyi lagi. Pas di tengah rel kereta api tiba-tiba bunyi. Untung lihat kanan kiri jauh nggak ada. Ya, tipikal mobil Eropa zaman itu ya memang buat jalan santai, buat long trip. Mungkin di tol lebih enak ya, tapi bukan buat yang akselerasi yang meledak-ledak seperti mobil Jepang gitu. Tapi ini ada terus tenaganya, smooth, perpindahan giginya juga halus. Nah, kalau ketemu gejrolan yang agak tinggi baru karena dia ceper ya, lumayan berasa. Oke, kita masuk tol. Sensor suhu juga masih bagus nih, 33,5 derajat Celcius. Persis lah sama kondisi di luar. Nih power window kanannya aja nih kayaknya. Tuh nggak bisa langsung. Kayaknya cuma modulnya deh nih.
Oke, di tol kita nikmati German engineering. Karena di Jerman tuh kan ada autobahn dengan no speed limit gitu. Jadi rata-rata mobil itu bukan dirancang untuk mencapai kecepatan tinggi secara cepat, tapi begitu udah kecepatan tinggi tuh rasanya nggak pengen pelan lagi. Iya, emang begitu di kecepatan 90, 100 gitu ya, terasa kualitas mobil ini tuh solid dan lebih mantep aja gitu, lebih confident kita bawanya dibandingkan mobil Jepang di zamannya yang sekelas Civic, Corolla gitu kan. Sebenarnya secara bodi mirip. Cuman ya begitu kita mau nyalip, kita injek gaspol, ya ada jedanya gitu. Tenaga tuh agak sepoi-sepoi lah. Tapi kondisinya masih bagus nih mobil. Pinter sih Arif milihnya. Sebenarnya mobil ini tuh hampir saya ambil loh. Waktu pertama kali ketemu mobil ini tuh saya dulu yang nemuin mobil ini dibanding Arif. Cuman saya ragu gitu. Aduh, Mercy ya, jangan-jangan nanti ada cepet-cepetan, lincah-lincahan. Jadi akhirnya saya nggak ngambil mobil ini, apalagi harganya 100 lebih waktu itu nawarinnya kan. Walaupun ditawar mungkin bisa di bawah 100, tapi ragu-ragu waktu itu mengambil mobil ini. Ya udah, akhirnya Arif yang ngambil. Beruntung juga sih, nggak nyesel saya ngambil Eterna 36 juta. Tapi kalau buat dipakai sehari-hari sih kayaknya enakan ini daripada Eterna. Ini nggak bisa dibandingin sama Eterna lah. Ini mungkin bisa dibandingin sama E30 saya lah. E30 tuh juga tua, dia juga sudah terestorasi, bawa santai juga enak, tenaga juga spoi-spoi gitu ya. Kalau Eterna tuh tenaga kenceng, waduh, tapi takut rusak kalau misalnya dibawa jalan jauh. Kalau ini E30 rasanya setelah direstorasi tuh kondisinya oke. Klakson, oh masih berwibawa klaksonnya, tet gitu. Arif beli mobil mahal-mahal, tinggal nyisa 1 juta di dia, dikasih buat saya pula. Audio ya pasti biasa-biasa aja, suaranya udah diganti Pioneer juga, bukan yang aslinya dari Mercedes-Benz. Ada cruise control. Kita coba yuk. Gimana cara ngidupinnya? Ada. Dan mengaktifkan cruise controlnya semudah Mercedes-Benz sekarang, tinggal di keset aja, nggak perlu diaktifin dulu. Udah, kita tambah kecepatannya. Wah, enak banget. Bahkan BMW E36 aja belum ada cruise control di zaman itu ya. Mobil-mobil Jepang apalagi hampir nggak ada yang pakai cruise control. Ini Mercy udah ada sejak C-Class generasi pertama. Wah, enak cruising pakai cruise control. Ini nggak nginjek gas nih saya nih. Tapi memang ya, namanya 22 tahun tetap aja, walaupun secara kualitas ini enak buat dipakai keluar kota, jalan jauh, di kecepatan tinggi di tol 100 km per jam, tetap ada was-was gitu kan. Karena mobil 22 tahun tuh apapun bisa rusak secara mendadak. Ya memang untungnya Mercy itu jaringan servisnya ada di mana-mana. Tapi tetap kayaknya kalau keluar kota mendingan pakai mobil yang baru aja. Ini jadi sebenarnya, tapi ini mobil jadi agak nanggung deh menurut saya. Mau dipakai buat apa gitu? Mau dipakai buat fun to drive juga dia nggak terlalu fun to drive. Mau dipakai buat nyaman, saya ada mobil yang lebih nyaman lagi. Mau dipakai jalan jauh, mendingan pakai mobil baru. Kemudian kalau misalnya untuk style bergaya, saya rasa lebih gaya E30. Jadi ini posisi mobil nih agak nanggung nih sebenarnya nih. Karena kalau saya pribadi saya nggak akan beli mobil ini. Tapi kan ini karena hadiah, jadi saya punya. Tapi sekarang saya nanggung. Ini mau dipakai buat apa ya nih mobil ya? Buat harian juga nggak cocok, mendingan pakai yang lain. Jadi mobil itu harus ada satu tempat tersendiri yang tidak bisa tergantikan oleh yang lainnya. Misalnya kayak mobil saya Kona itu satu-satunya yang listrik. S-Class dia yang paling nyaman. C-Class dia udah baru dan dia dalamnya tuh keren banget.
nggak tergantikan sama yang lainnya. Alphard dia luas buat keluarga. Terus Datsun Go walaupun tidak enak dipakai sehari-hari, tapi dia punya cerita gitu. Itu mobil yang kami bangun buat menang. Kalau ini kan bukan mobil saya tadinya, ini kan mobil Arif gitu. Jadi lebih banyak ceritanya di Eterna. Jadi ini buat apa? Kalau saya punya ini mau buat apa? Paling banyak kan diem aja nih mobil, nggak bakal dipakai. Walaupun secara kualitas sebenarnya masih bagus nih mobil, masih enak banget. Mungkin lebih ikatan emosionalnya lebih ke Arif daripada ke saya. Ya ini seneng aja dapat mobil gratis. Tapi belum tahu buat apa. Overall enak buat jalan santai nih mobil. Kondisinya masih bagus. Ikatan emosional tidak ada ke saya dengan mobil ini. Tapi overall masih good condition. Pinter Arif milihnya. Seneng nih jadi salah satu rampasan perang. Atau suruh tempel Fitra Eri di Champion ya di belakang. Tapi kurang. Omobi aja itu, kalau di Omobi lebih mending lah. Omobi kan gengsinya ini banget. Kalau di Arif kurang ya. Nggak tahu deh. Tunggu dia pulang dari Amerika aja nanti. Dia mau menawarkan apa untuk minta mobil ini balik. Nah, ada satu lagi nih yang menyenangkan dari mobil ini adalah setirnya. Ini setirnya tuh, ini mobil kecil tapi setirnya tuh besar, terus ada logo Mercedes-Benz di sini, dan ini pegangannya juga seperti pegangan setir mobil besar gitu. Jadi apa ya, kayak menimbulkan rasa bangga sendiri bahwa ini boleh mobil kecil tapi ini membawa nama besar Mercedes-Benz. I'm proud driving a Mercedes-Benz. Kayak gitu tuh rasanya. Oke, sekarang kita balik dulu. Good condition, AC dingin sekali dari tadi. Tidak ada yang aneh-aneh. Tapi ya karena saya bingung mobil ini mau dipakai buat apa, untuk sementara saya titipin ke rumah Ogut aja dulu. Biar Ogut aja yang pakai kalau misalnya dia mau pakai, atau saya nitip aja udah di garasinya dia. Jujur aja, ya mobil ini memang bukan buat performa tinggi ya. Dia tenaganya pas-pasan banget gitu kan. Jadi emang buat santai, buat bergaya lah. Apakah saya pengen nyimpen mobil ini? Sebenarnya pengen, tapi masalahnya adalah kalau saya mau nyimpen mobil ini, itu pasti harus ada satu yang dijual, dan yang paling logis untuk dijual sebenarnya adalah Eterna. Tapi Eterna saya nggak mau jual, itu nilai sejarahnya itu justru karena Eterna saya dapetin mobil ini. Masa saya dapetin mobil ini Eternanya dijual? Kasihan Eternanya kan. Nah, artinya pilihan logis buat dijual berikutnya itu adalah BMW E30. Dan itu kalau saya suruh milih, saya simpen BMW E30 sama ini, sebenarnya saya milih nyimpen E30. Karena E30 tuh udah lebih klasik. Udah gitu lebih keren lagi sebenarnya gayanya di jalan. Kalau ini masih banyak lah yang rapi gitu. Nah, sekarang nih pada saat saya bikin video ini Arif nih masih di Amerika. Cuman dia kan sudah mengisyaratkan bahwa dia pengen mobil ini balik karena mungkin dia punya ikatan emosional tertentu kali di sini. Ya mungkin aja ya, karena dia yang pertama kali dapat mobil ini. Kalau gitu mungkin saya akan tunggu penawaran dari Arif. Kalau penawarannya menarik untuk saya akan kasih mobil ini ke dia. Kalau penawarannya tidak menarik, mungkin mobil ini akan saya jual. Ada yang minat, mungkin bisa hubungin saya atau hubungin Ogut. Tapi keputusan untuk melepas mobil ini ke umum, ke Anda, atau balikin ke Arif dengan penawaran tertentu, tentunya menunggu Arif pulang dari Amerika. Kita lihat aja apa yang dia tawarkan untuk mendapatkan kembali mobil ini. Tapi anyway, seneng banget dapat mobil gratis hasil perjuangan, walaupun mungkin nggak akan saya simpen lama. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Kita tunggu kelanjutannya mobil ini seperti apa. Bye-bye.